Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 29 Oktober 2025 bersama saya, Frater Theodulus Dimas Saputra. Sobat Nuwun yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengejar di jalan-jalan kota kami.' Tapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan dari selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus mengajar tentang pintu yang sempit. Banyak orang bertanya siapa yang akan diselamatkan, tetapi Yesus menegaskan bahwa keselamatan bukan soal jumlah, melainkan soal kesiapan hati. Pintu menuju kerajaan Allah memang sempit karena menuntut pertobatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Kita sering berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus secara lahiriah, rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani, itu sudah cukup. Namun Yesus mengingatkan bahwa mengenalnya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi melalui hidup yang sungguh mencerminkan kasih dan kebenaran. Ada bahaya besar jika kita hanya berada di dekat Yesus tanpa benar-benar hidup dalam firman-Nya. Pintu yang sempit mengajak kita untuk meninggalkan ego, kesombongan, dan dosa yang menyesakan. Hanya mereka yang rela dibentuk dan berjalan dalam jalan salib bersama Kristus yang akan menemukan hidup kekal. Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Ajarilah kami untuk berani berjalan melalui pintu yang sempit, meninggalkan dosa, kesombongan, dan segala hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Jadikanlah kami rendah hati dan siap dibentuk oleh kasih-Mu, agar kami sungguh mengenal dan mengasihi Engkau, bukan hanya dengan kata tetapi dengan hidup kami setiap hari. Dengan pengajaran Kristus Tuhan kami, amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.